Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube Inspirasi Mahasiswa. Mohon maaf baru sempat upload video part yang ketiga dari seri instrumentasi. Melanjutkan pembahasan tentang instrumentasi. Di video yang ketiga ini saya akan share tentang bagaimana cara menyusun instrumen penelitian. Di part 1 dan part 2 sudah saya bahas jenis-jenis instrumen dan cara-cara pengambilan data. Kalau belum menyimak, link sudah saya taruh di deskripsi, silahkan disaksikan dulu agar lebih mudah memahami part ketiga ini. Oke, kita masuk ke pembahasan. Dalam sebuah penelitian, terkadang dihadapkan pada kondisi sulit, yaitu tidak adanya alat ukur atau instrumen. Jika hal ini terjadi, maka tidak ada pilihan lain selain peneliti harus menyusun atau mengembangkan instrumen sendiri. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana cara menyusun instrumen penelitian? Apa saja yang perlu diperhatikan? Dan bagaimana cara menguji validitas dan reliabilitasnya? Mari kita simak. Karena saya dari pendidikan olahraga, maka saya coba contohkan instrumen dalam 3 domain, yaitu domain fisik atau keterampilan, yang kedua dari domain efektif, dan yang ketiga dari domain kognitif, yang nantinya saya akan pecah dalam 3 video. Jadi video kali ini saya akan fokus membahas tentang bagaimana cara menyusun instrumen untuk domain fisik atau keterampilan, atau sering disebut tes performa. Dalam penelitian bidang olahraga, baik itu olahraga pendidikan, olahraga prestasi, maupun olahraga yang lain, kajian utamanya atau core bisnisnya adalah gerak manusia dan hal yang melingkupinya. Misalnya, pengukuran yang berhubungan dengan kebugaran, kemampuan motorik, biomekanik, antropometrik, dan sebagainya. Ada juga pengukuran keterampilan cabang olahraga seperti sepak bola, bola basket, bola voli, bulu tangkis, renang, dan seterusnya. Sebagai contoh, saya akan mencoba untuk membuat instrumen untuk mengukur keterampilan mahasiswa dalam bermain bola basket. Dengan instrumen ini pula, saya bisa mengukur kemampuan sebelum dan sudah mahasiswa belajar dalam mata kuliah bola basket. Bagaimana cara membuat instrumen tersebut? Ada beberapa langkah yang harus kita tempuh dalam menyusun tes performa apapun itu. Artinya, langkah-langkah yang akan saya contohkan ini adalah langkah-langkah umum yang dapat dilakukan untuk tes performa lain, tidak hanya untuk tes keterampilan bola basket. Ada 9 langkah, dan langkah-langkah ini serupa dengan sebuah alur penelitian pengembangan. Ya, karena memang kita sedang membuat produk berupa tes performa, maka langkah-langkahnya pun menggunakan penelitian pengembangan. Baik, langsung saja kita bahas satu persatu langkah menyusun instrumen tes performa atau keterampilan. Yang pertama adalah merumuskan tujuan penyusunan tes. Peneliti harus merumuskan secara spesifik untuk apa tes tersebut disusun, data seperti apa yang ingin didapatkan, data tersebut untuk mengevaluasi atau memprediksi, mengukur proses atau produk. Dengan memberikan penegasan pada tujuan penyusunan tes, peneliti tidak akan kehilangan arah apa sebenarnya yang akan diukur. Dalam hal ini, tujuan tes yang akan saya bikin adalah untuk mengukur keterampilan bermain bola basket mahasiswa. Data yang akan saya dapatkan adalah untuk mengevaluasi hasil belajar keterampilan, dan yang diukur adalah berupa produk, yaitu keterampilan mahasiswa dalam bermain bola basket. Langkah kedua adalah identifikasi kemampuan atau keterampilan yang diukur. Setelah dirumuskan tujuan pengukuran, peneliti harus memastikan kemampuan atau keterampilan apa saja yang akan diukur. Dalam hal ini, saya akan mengukur keterampilan dasar dalam bermain bola basket, yaitu passing, dribbling, shooting. Nah, teman-teman bisa langsung mengidentifikasi kemampuan atau keterampilan apa yang ingin diukur. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah review literatur. Hasil identifikasi tentang hal yang akan diukur tentunya perlu didukung dengan kajian teori, termasuk juga dikuatkan oleh hasil penelitian terdahulu. Maka, dalam pengembangan instrumen yang akan saya lakukan, yaitu menyusun tes keterampilan bola basket, perlu dikaji secara fisiologis. Apakah aktivitas bola basket termasuk aerobik atau anaerobik dalam penggunaan dominan energinya? Apakah keterampilannya termasuk discrete skill atau serial skill? Apakah keterampilannya didominasi oleh pengaruh dari closed performance environment atau open performance environment? Selanjutnya, langkah yang keempat adalah operasional konsep dan indikator. Dari kajian literatur yang sudah kita lakukan, maka akan semakin jelas cakupan hal yang akan diukur. Selanjutnya, peneliti harus merumuskan konsep operasional kemampuan atau keterampilan yang akan diukur, termasuk indikatornya. Lanjut dari yang saya contohkan tadi, maka jika saya ingin membuat tes keterampilan bola basket, maka saya perlu mendefinisikan keterampilan bola basket dan indikatornya. Yaitu misalnya, keterampilan bola basket adalah skill mendasar yang harus dikuasai oleh seseorang
agar mampu bermain bola basket dengan baik dan benar sesuai aturan. Dari definisi tersebut, ada beberapa indikator yang perlu dicermati, yaitu keterampilan dasar, misalnya passing, dribbling, shooting, rebound, layup, dan seterusnya. Artinya, tes yang disusun harus mengandung indikator tersebut. Belum lagi nanti dari masing-masing gerakan tersebut, pasti ada indikator khususnya lagi, mulai dari gerakan awalan sampai follow through. Selanjutnya yang kelima adalah penyusunan item. Setelah definisi dan indikator selesai dirumuskan, maka selanjutnya adalah menyusun item-itemnya, termasuk prosedur dan norma penilaiannya. Pertanyaan penting yang muncul adalah, apakah item disusun sebagai discrete atau serial, tes tunggal, atau sebuah baterai tes? Pada contoh ini, yaitu bagaimana menyusun tes keterampilan bola basket, indikator keterampilan yang saya buat adalah misalnya passing, dribbling, dan shooting, dan tidak bersifat baterai tes. Langkah selanjutnya yang keenam adalah validasi ahli atau expert judgment. Setelah item, prosedur pelaksanaan tes, dan norma scoring selesai disusun, maka selanjutnya peneliti harus meminta penilaian kepada ahli, biasanya minimal 3 ahli. Tujuan tahap ini adalah untuk mengevaluasi apakah instrumen yang disusun secara isi atau content validity dan penampakan face validity telah dianggap layak. Masukan dari ahli digunakan untuk melakukan revisi dari item-item dan norma tes yang telah disusun. Langkah yang ketujuh adalah uji coba 1. Uji coba yang dimaksud di sini adalah instrumen tersebut dicoba digunakan di lapangan. Misalnya tadi saya membuat tes keterampilan bola basket, maka saya akan coba gunakan untuk mengukur keterampilan bola basket sejumlah mahasiswa. Jumlah sampel pada uji coba tahap 1 adalah antara 10-15 orang. Pada tahap ini, uji coba diarahkan untuk mengidentifikasi persoalan yang muncul terkait dengan keterlaksanaan tes, seperti cara melakukan tes, respon dari testi atau orang yang dites, dan sistem scoringnya. Selanjutnya, pada tahap ini juga bisa dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Saya contohkan bagaimana cara memvalidasinya dengan contoh data berikut. Misal tes keterampilan bola basket yang saya buat adalah berupa 1 chest pass ke dinding dengan gerak slide bergeser ke kanan dan kembali ke titik awal, dan seterusnya selama 30 detik. Yang dihitung jumlah bola passing mengenai tepat sasaran ke kotak A, B, C, dan seterusnya sampai F. Yang kedua, dribble zigzag dengan alur seperti pada gambar. Yang pertama dribble dengan tangan kanan, dan selanjutnya dribble dengan tangan kiri. Skor yang dihitung adalah jumlah detik yang ditempuh dari titik awal, start, sampai finish. Yang ketiga adalah shooting 5 titik, seperti pada gambar. Yang dihitung adalah jumlah bola yang masuk. Misal dalam tahap uji coba 1, saya melakukan tes kepada 10 orang mahasiswa, didapatlah data seperti ini. Selanjutnya, 10 orang mahasiswa tadi diminta untuk melakukan permainan bola basket seperti biasanya, 5 lawan 5. Dan beberapa expert yang sudah kita tentukan diminta untuk menilai kualitas permainan 10 orang tadi. Misalnya, hasil penilaian dari expert seperti ini. Ini data hasil akhirnya. Ini hanya contoh saja. Kemudian dalam tes keterampilan teknik dasar dan kualitas permainan tadi dianalisa dengan regresi linear sederhana. Jadi untuk melihat validasinya, kita mengukur hubungan antara ukuran praktis dan kriteria, di mana kriteria adalah variable dependent dan praktis adalah prediktor, seperti yang sudah saya jelaskan di video part 1 tentang teori validitas. Variable dependent di sini adalah tes keterampilan teknik dasar bola basket, dan praktis adalah kualitas bermain bola basket. Jadi, apakah keterampilan teknik dasar berhubungan dengan kualitas bermain? Semakin tinggi hubungan atau korelasinya, maka semakin valid tes keterampilannya. Selanjutnya, langkah ke-8 adalah uji coba tahap kedua. Pada uji coba tahap kedua ini dilakukan untuk menguji ulang validitas dan reliabilitas tes yang sudah dibuat. Artinya, jika uji coba tahap 1 ada kekurangan kemudian diperbaiki, maka di uji coba tahap 2 ini adalah tes yang sudah disempurnakan. Pada uji coba tahap 2, diperlukan sampel dalam jumlah yang lebih besar, yaitu antara 30-100 atau bahkan lebih. Tentu lebih banyak akan lebih baik, karena kepentingan uji coba tahap 2 adalah untuk menguji apakah item tes yang sudah disusun valid atau tidak, dan juga reliable atau tidak. Langkah yang terakhir atau ke-9 adalah format final. Dari 2 kali atau lebih uji coba lapangan, artinya uji coba di sini sebenarnya tidak harus 2, bisa lebih tergantung kebutuhan. Nah, setelah 2 kali atau lebih uji coba lapangan, diharapkan diperoleh tes yang memenuhi kelayakan, sehingga bentuk tes benar-benar final. Istilah final di sini adalah bahwa tes tersebut lengkap dengan manual tes yang meliputi cara pelaksanaan, perlengkapan yang dibutuhkan, scoring, norma penilaian, sampai petunjuk menginterpretasikan hasil tes. Sehingga tes bisa digunakan oleh orang lain atau peneliti lain
yang ingin menggunakan instrumen tersebut. Sampai di sini saya simpulkan bahwa membuat instrumen untuk mengukur tes performa sudah merupakan penelitian tersendiri, yaitu penelitian pengembangan. Maka jika seorang peneliti yang dalam penelitiannya membuat instrumen sendiri, sebelum dia mengambil data, maka sejatinya dia melakukan 2 kali penelitian, yaitu penelitian pengembangan untuk membuat instrumen, dan selanjutnya baru penelitian utamanya, dengan menggunakan instrumen yang telah selesai dibuat sebelumnya. Jadi sekedar saran saja, akan lebih efisien jika seorang peneliti cukup mencari dan menggunakan instrumen yang sudah ada, yang dibuat dan digunakan oleh peneliti sebelumnya. Namun di sini peneliti harus benar-benar cermat dalam mencari dan menganalisa instrumen yang didapatkan dari peneliti terdahulu sebelum digunakan dalam penelitiannya. Misalnya, variabelnya harus sama, cakupan instrumen sesuai dengan data yang ingin didapatkan, valid dan reliable, serta tersedia scoring dan norma penilaiannya. Jadi jangan sampai kita menggunakan instrumen dari peneliti terdahulu, tapi validitasnya dipertanyakan, nggak ada cara scoring atau norma penilaiannya, ini akan merepotkan sendiri. Itulah kira-kira 9 langkah dalam menyusun instrumen berupa tes performa atau keterampilan. Bagaimana? Tertarik untuk mencoba membuat instrumen penelitian tersendiri? Atau mau cari yang sudah ada aja? Semua terserah atau tergantung dari pilihan Anda masing-masing. Di next video, saya akan coba share bagaimana membuat instrumen untuk mengukur kemampuan kognitif dan afektif, yaitu menyusun angket seperti motivasi, mengukur persepsi, kepribadian, dan lain-lainnya. See you to the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.